Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita coba untuk kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita menggunakan cobaan untuk salah satu nih ya, belajar terkait sistem informasi manajemen rumah sakit ya. Nah, di mana di antaranya itu ada menu pasien, menu IGD, menu poliklinik, menu rawat inap, menu apotek, menu laboratorium, atau bahkan ada menu radiologi. Sebelumnya kita izin share screen terlebih dahulu. Kita login. Nah, ini ada menu, ada pasien, ada menu IGD, ada poliklinik, ada rawat inap, apotek, laboratorium, radiologi. Ya, kita menggunakan demo dari MLite. Ya, ada beberapa menu yang biasanya digunakan untuk SIM-RS. Ya, ada layanan, ada manajemen, ada informasi, kemudian ada rekam medik, ada bridging, ada laporan, ada keuangan, ada anjungan, dan lainnya. Sebenarnya ada menu dan itu sebenarnya lebih banyak ya. Ada dashboard, data apotik ya. Ada dokter IGD, apotik ranap, pendaftaran pasien, dokter ranap, ada JKN mobile, ada Viklim, ada untuk keuangan, ada manajemen, ada presensi, profile ya, ada bridging, ada kemudian obat, ada ICARE, ICD ya, ada kasir, studies, ada laporan BPJS, antrian, laboratorium, penjualan, ya bisa kita lihat. Ada operasi, radiologi, saku sehat, UTD, rawat inap, ya, kepegawaian, farmasi, kemudian modul-modul, dan lain sebagainya. Nah, namun untuk yang saat ini kita mencoba ya untuk menu yang utama ini aja. Menu pasien IGD, poliklinik, rawat inap, apotek, laboratorium, sampel radiologi. Oke. Pertama kita sudah masuk ke sistem demo dari MLAT ini, lalu kita menggunakan login username dan password. Setelah itu kita akan melihat tampilan di menu dashboard. Oke ya. Nah, kalau di daftar menu ini muncul semua menu ya dari atas sampai akhir yang biasanya ada di SIM-RS. Kemudian kita klik untuk di bagian menu pasien sekarang. Nah, menu pasien. Nah, di sini adalah menu pendaftaran pasien untuk kelola pasien, di mana di dalamnya masih terdaftar 9 pasien gitu. Kita mulai melakukan pendaftaran pasien. Misalkan ada pasien datang, kemudian harus melakukan pendaftaran pasien. Jadi kita harus mendaftarkan dulu pasiennya sebelum bisa untuk akses ke berbagai macam apa ini namanya fitur-fitur yang ada. Nah, ini.
Jadi 9 pasien yang terdaftar, jadi 01 sampai 10 gitu ya. Kemudian kemudian kita mau mendaftarkan pasien. Nah, ini pasien ke-11 kita daftarkan sekarang. Misalkan Andre, nah, tanggal lahir, misalkan kita tulis ya terserah. Dan dia kelahiran tahun 8 bulan Januari 01. Nah, kita diminta untuk menginfokan nama ibunya, gitu ya. Sedang Andri, Saudara O, sudah menikah, pekerjaan swasta, pendidikan, misalkan dia sudah S1, menjamin dia merupakan pasien umum, nomor kartunya misalkan 123 4 9999 misalkan ya. Kemudian ayahnya Bapak Andre, nomor kartunya misalkan 321 321 dan sebutkan alamatnya, jalan dengan nanti ada muncul soalnya ya, Jawa Timur. Kalau Jawa Barat saja ini hanya contoh ya. Oh, kota. Ternyata kota Surabaya. Kemudian kita simpan. Hmm. Kalau misalkan berhasil, maka dia akan tertulis di sini pasien bertambah, pasien Andre, tanggal lahir, laki-laki, Kelentara U, swasta. Nah, ini. Kemudian kita cek, misalnya mau cek nomor, uh, cek nih, cek riwayat perawatan, gitu ya. Dia masih melakukan pendaftaran, jadi belum ada. Bisa dicetak, kita tutup. Nah, kalau sudah, kita tutup formnya. Dan di sini pasien Andri sudah terdaftar. Nah, misalkan Andri ini mau ke IGD, maka menuju ke IGD. Sebenarnya kita cari menuju. Nah, keluar Andri yang harus kita daftarkan. Kita pilih, bentuknya adalah dokter ATK, penjaminnya dia tadi umum, gitu ya. Nah, merawatnya,
di pasien baru, maka kita harus simpan. Pendaftaran IGD disimpan, maka akan tertulis bahwa statusnya Andre 006 IGD Rahlan belum bayar ya, tapi sudah masuk ke IGD. Dan kita cek, nah ada cek nomor kartu, cek KTP, rujukan medis ya. Nanti dilihat, maka akan muncul dia masih rawat jalan. Berarti kan tidak ada. Nah, setelah itu kita cek menu yang lainnya. Dia sudah IGD, konfirmasi dari pihak IGD, dia harus dilanjutkan ke rawat. Tadi kan sudah terdaftar ya, rawat status lanjut gitu ya. Nah, dia melanjutkan ke rawat jalan. Kan ada antrian. Nah, ada bukti pendaftaran rawat jalannya yaitu 006. Nah, kita akan masuk ke poliklinik. Nah, di sini masih belum ada datanya ya. Nah, kita cari pasien Andre. Yang belum diselesaikan. 、harus diselesaikan dulu sepertinya. Karena statusnya masih merah, maka kita selesaikan untuk pembayaran IGD-nya dulu, baru lanjut ke rawat jalan. Ya, karena statusnya masih belum bayar. Nanti dari PD lanjut ke pembayaran. Hasil saya hujan nanti sekarang mendung. Oke, 2 menit, 2 menit. Nah, kita tadi masuk ke bagian menu kasir. Baca menu kasir. Kasih layanan melalui poliklinik IGD harus dibayar dulu. Nah, ya. Kita masuk rinciannya. Nah, sampai statusnya sudah bayar. Nah, kalau sudah bayar dikasih layanan, maka kita masuk lewat poliklinik. Kita cari, kan dia sudah masuk keluar dari IGD, kita daftarkan. Nah, dia sudah bayar, statusnya jadi status lama, mau ke poliklinik umum, ya, terus jalannya, jalan dibuat lucu, ya.
Hmm, Misalkan di seluruh judul sebelum ke klinik ke laboratorium. Di laboratorium, oh, dimasuk Andre, ya. Dimasukkan Andre. Dan dilihat di poliklinik. Nah, Andre masuk ya, dan masuk untuk poliklinik umum. Hmm, itu untuk Nah, jadi maksudnya lewat dari pemeriksaan laboratorium harus dirujuk ke rawat jalan, gitu ya, baru melakukan pembayaran. Nah, misalkan dia mau masuk ke rawat inap, gitu ya, misalkan cari Andri mau masuk ke rawat inap, misalkan 5 hari, akses ke ini pasien rawat inap. Inap. Hmm. Oh, tidak ditemukan karena Andri sudah masuk ke rawat inap, gitu ya. Kalau misalnya ini kita selesaikan, bayar proses yang di klinik ini kita selesaikan, supaya sudah selesai diperiksa dan lain sebagainya, baru misalkan diperiksa, oke, yang subang sudah periksa, kemudian yes sudah bayar, sama seperti tadi ya, masuk ke bagian rawat jalannya, belum bayar, tadi belum dirubah jadi sudah periksa statusnya. Jadi karena nanti pas sendiri gitu, misalkan seperti itu, seperti ada yang tadi. Kemudian statusnya yang belum bayar, ya, jadi belum untuk dihatikan, tidak salah gunakan, makanya masih disalahkan menu, menu ini, pembayaran. Oke, kita lihat notanya akan ada muncul seperti ini, gitu ya. Tampilannya seperti itu. Jadi, kalau mau dicetak ya silahkan diklik cetak. Tidak, kita kembali ke menu tadi. Oh, selesai. Maka sudah bayar. Nah, misalkan pasien tadi, pasien Andre ini ingin masuk lagi, tadi sudah bayar, ingin terdaftar untuk lanjut, misalkan dia masuk dari eh, pasien merawat inap,
dia harus terdaftar lagi. Nah, dia sudah selesai. Empat, jadi, nah, sekarang coba BPJS melakukan pengumuman. Dia sudah terdaftar yang menggunakan BPJS. Ya, sekarang dia lanjut statusnya mau rawat inap. Hmm. Pak akan pencatat Andre. Nah, sudah inden untuk rawat inap. Oh ya, yang IGD-nya harus diselesaikan dulu. Cek belum baru. Oh, harus dipastikan Andre. Oh, potongannya harus diisi dulu. Tidak selesai. Di sini Andrenya sudah diperiksa. Selamat sudah diperiksa. Jangan lupa dibayar. Nah, jadi ketika sudah diperiksa harus bayar. Nah, ketika membayar, tadi sudah dibayar ya. Terus kita anggap selesai. Nah, kita lihat statusnya Andre. Andre yang pakai BPJS sudah membayar. Kita lihat untuk yang rawat inap. Nah, jadi kan mendaftar untuk rawat inap ya. Yang masih asal misalnya namanya misalnya ya tadi pakai ini mau lama 5 hari misalnya. Kita simpan dannya udah nggak Andre. Nah ini ada Andre BPJS sudah keluar ya. Dan disimpan statusnya belum bayar. Maka ketika mau dicek, nah Andre elektronik rekam medis ini ada punya nih. Oh, tahun ini riwayatnya kayak gini, kemudian jalan-jalan, kemudian baru rawat inap. Nah, ketika dia masuk IGD, rawat jalan, baru rawat inap. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau melakukan pembayaran, karena belum bayar ya, yang BPJS ini, maka bisa langsung masuk menu ke kasir rawat inap. Ini.
Nah, khusus Andre. Nah, misalkan ada rawat, oh, terus cuma 500, berat, tinggalkan pasang infus, oh tidaknya belum. Ya, kita hapus, soalnya belum dimasukkan harganya. Pasang infus, oh belum ada harganya, drive-in. Oh gratis berarti. Oke, ini bisa dimasukkan. Hmm, ya. Ya, betul, betul. Kan? Hmm, oke. Hmm. Nah, misalkan sekian yang harus dibayar, maka jumlah bayar dan tunai kita simpan. Oke, oh potongan berselisih. Statusnya selesai. Nah, kita sudah membayar khusus Andre nih, rawat inap
sudah dibayar. Kemudian untuk laboratorium, kalau misalnya mau pemeriksaan semua seperti tadi, kemudian kalau mau ke radiologi, ya, dia dari IGD, BPJS, mau mendaftar, ya, tinggal bisa cari Andre. Ada, jadi mau meriksa pemeriksaan, kemudian kemudian ternyata oh udah pasti disimpan, malah kita bisa lihat masuk ya Andre dari IGD sama Andre yang perawat inap tadi. Untuk pemeriksaan misalkan tuh, itu contoh contohnya. Nanti kalau misalnya mau mengecek untuk setiap menu-menu yang farmasi, farmasi, optical jalan, Utina, misalnya Fitri obat, stok obat, ya. Nah, kalau lihat bisa memasukkan data-data obatnya di sini. Nah, ini kalian bisa lakukan mandiri percobaan. Nah, untuk praktikum eksperimen di CPRS ini bisa Anda lakukan dari demo MLight ini, ya kurang lebih seperti itu. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.